Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih bersama saya, Hendro Susanto. Salam breeding Nusantara. Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas tentang pakan yang cocok dalam usaha breeding kambing di daerah yang banyak ketersediaan pakan hijauan berkualitas. Sebelum kita masuk dalam pembahasan pakan untuk ternak breeding kambing, di sini saya akan mengajak para peternak pemula untuk kembali mereview, mengingat sekitaran 15-20 tahun yang lalu bagaimana cara orang-orang di desa mengembangkan peternakannya hanya dengan menggunakan pakan hijauan saja tanpa ada pakan kering ataupun konsentrat. Mereka hanya digembalakan saja, tetapi ternak-ternak mereka bisa beranak pinak dengan baik. Dari hal inilah kita harus belajar dan kita aplikasikan dengan cara beternak breeding kambing yang lebih modern. Usaha breeding kambing adalah usaha pengembangbiakan yang mana keuntungan dari usaha ini 80% didapat dari penjualan anaknya. Jadi, seorang peternak pemula harus mengerti pakan apa saja yang dibutuhkan kambing agar bisa memproduksi anak dengan baik sampai dengan indukannya dapat dikawinkan kembali. Sesuai dengan kebutuhannya, nutrisi pakan kambing menurut saya ada 3 bagian. Yang pertama, pakan sebagai sumber energi. Yang kedua, pakan sebagai sumber protein. Dan yang ketiga, pakan sebagai sumber serat. Dari ketiga bagian ini, semua terdapat dalam hijauan yang berkualitas baik. Maka, kambing yang digembalakan dapat memenuhi semua kebutuhan itu dengan mencari sendiri pakan hijauan yang mengandung unsur-unsur tersebut. Di sini, untuk peternak modern yang kambingnya tidak digembalakan, maka tugas dari peternaknya lah yang harus memenuhi kebutuhan nutrisi tersebut. Di mana seekor kambing membutuhkan pakan dalam sehari kisaran 4% dari bobot badannya. 60% pakan tersebut harus hijauan dan 40%-nya itu protein. Tetapi, untuk peternak breeding, jangan selalu berpikir untuk memenuhi 40% protein itu dari konsentrat yang selalu didapat dari pembelian. Karena akan terjadi pembengkakan biaya sehingga usaha breeding Anda tidak menghasilkan untung yang maksimal. Sebagai contoh, Anda membeli konsentrat yang sudah jadi dan harganya di atas 2.500 per kilo. Itu sangat mahal sekali. Atau ampas tahu yang tidak semua daerah ada. Kalaupun ada, harganya juga mahal. Jadi, Anda bisa menghitung sendiri berapa besar uang yang Anda akan keluarkan dalam 1 tahun untuk pembelian konsentrat ataupun protein. Harus dipahami, dalam hal breeding, kita tidak dituntut ADG atau kenaikan daging pada kambing sampai batas waktu tertentu. Jadi, untuk pengganti dari konsentrat yang harganya mahal, dalam usaha breeding kambing dapat dipenuhi dari hijauan ataupun tumbuhan legium yang memiliki protein tinggi. Apa saja tumbuhan yang termasuk dalam legium? Tumbuhan legium yang memiliki protein tinggi, saya contohkan seperti indigo vera, kacang sentro, gamal, pohon turi dan bunganya, kaliandra, dan lain-lain. Dalam 100% pakan yang dibutuhkan oleh kambing, 60% adalah hijauan yang berkualitas dan 40% adalah tanaman legium sebagai pengganti konsentrat. Tetapi tidak semua tempat terdapat hijauan yang berkualitas. Saya contohkan saja di daerah tempat saya di Lampung yang kebetulan di kandang kami tidak memiliki hijauan yang berkualitas. Itu karena hijauan yang kami miliki di sini tumbuh di perkebunan karet yang kurang sinar matahari dan nutrisi yang terkandungnya sangat kecil sekali. Untuk memenuhi nutrisi rumput hijauan tersebut, maka kami di sini menambahkan onggok atau ampas singkong sebagai pakan tambahan. Kenapa onggok yang kami pakai? Karena di daerah kami masih sangat melimpah dan murah sekali, kisaran Rp100 per kilonya. Dan untuk memenuhi kebutuhan proteinnya,
kami tetap menggunakan tumbuhan legium. Tetapi ada juga di suatu daerah yang banyak sekali ketersediaan ampas tahu dengan harga yang sangat murah, itu dapat digunakan juga untuk sebagai protein tambahan. Sekarang saya akan menjelaskan bagaimana mengaplikasikan pakan tersebut kepada ternak yang ada di peternakan saya. Di saat menjelang hamil, sampai dengan usia kehamilan 3 bulan, kami menggunakan komposisi pakan yang kami terapkan di sini 50% hijauan, 30% legium, dan 20% campuran dari onggok. Memasuki usia kehamilan 4 bulan, sampai dengan 1 bulan menyusui, itu komposisinya kami rubah. 40% hijauan, 30% legium, dan 30% campuran pakan dari onggok. Kepada peternak pemula, pada posisi ini, apabila yang saya katakan tadi, ampas tahu di daerah Anda sangat melimpah dan murah, dalam fase ini, Anda dapat merubah komposisinya menjadi 50% hijauan, 35% legium, dan 15% ampas tahu. Dan setelah 1 bulan melahirkan ataupun 1 bulan menyusui, maka komposisi pakan berubah ke awal lagi. Saya rasa demikian penjelasan saya dalam hal pakan hijauan di daerah yang melimpah hijauan berkualitas. Sebelum saya mengakhiri video ini, pesan saya kepada peternak pemula, yang pertama, kambing adalah hewan memamah biak. Jadi, wajib diberikan pakan hijauan. Yang kedua, dalam hal pakan, Anda adalah seorang peternak breeding kambing. Jadi, jangan memposisikan diri Anda menjadi peternak penggemukan kambing. Kalau hal ini Anda lakukan, sangat sulit bagi Anda untuk menjadi seorang yang sukses dari beternak breeding kambing. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam breeding Nusantara.